Saya Arif Tirtana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap mendidik hanyalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid, tanpa tahu mereka senang atau tidak dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagai pendidik, guru memegang penuh kendali dalam pembelajaran. Guru berkuasa penuh menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional. Murid hanya mengikuti perintah guru dan mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Dulu, saya juga memandang pendidikan haruslah berorientasi pada nilai dan ranking. Anak dianggap sebagai objek pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran hanya diukur dengan nilai dan ranking. Pembelajaran hanya mengejar ketuntasan belajar berdasarkan nilai KKM yang telah ditetapkan. Saya menganggap jika salah satu murid bisa, yang lainnya harusnya juga bisa. Dulu menurut saya, anak yang mendapat nilai dan ranking yang baik adalah anak yang sukses di masyarakat nantinya. Berikutnya, menurut saya, perilaku anak adalah warisan orang tuanya. Jika perilaku orang tuanya baik, maka anaknya juga baik. Oleh karena itu, pembelajaran mengesampingkan perubahan perilaku anak. Pendidik hanya bisa mengubah perilaku anak melalui hukuman. Dengan hukuman, anak akan lebih patuh dan disiplin serta berbudi pekerti luhur. Seringkali hukuman diberikan kepada anak tanpa memandang hukuman itu bermanfaat atau tidak bagi anak. Hukuman diberikan hanya agar anak jera dan berubah budi pekertinya. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang dan pemikiran saya berubah. Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan saja, melainkan mendidik adalah menuntun kodrat diri anak, bukan memaksakan apa yang bukan kodratnya. Setiap anak terlahir dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki keunikan, potensi, dan bakat yang berbeda. Guru hanya menuntun agar berkembang dengan baik. Berikutnya, mendidik harus berorientasi dan berpihak pada anak, bukan pada nilai atau ranking semata. Pendidik memandang anak dengan rasa hormat, dengan penuh perhatian, dan tidak memaksakan kehendak. Anak bukan sebagai objek pembelajaran. Pendidik memberi ruang pada anak untuk berkreasi dan memfasilitasi kebutuhan belajarnya dengan setulus hati. Mendidik itu memberi kebebasan berekspresi pada anak dan belajar dari berbagai sumber yang ada. Kodrat anak adalah bermain. Sudah sepantasnya pendidik mengajar sambil bermain, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak. Permainan dapat merangsang tumbuh kembangnya daya pikir, rasa, karsa, dan raga pada anak, sehingga belajar itu tidak melulu pada pencapaian nilai akhir saja. Pendidik hendaknya mendidik anak sesuai dengan kodrat alam, yaitu konteks lokal sosial budaya daerahnya yang memiliki karakteristik berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Namun, tetap terbuka terhadap budaya luar yang memiliki nilai-nilai positif untuk diadopsi dalam menuntun kodrat anak. Pendidik juga hendaknya mendidik anak dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan zaman masa kini. Dalam konteks saat ini, maka anak diarahkan memiliki keterampilan abad 21 dengan profil pelajar Pancasila. Pemikiran lain yang berubah dari saya adalah mendidik juga berarti menuntun watak dan karakter anak. Anggapan karakter anak adalah warisan orang tua tentu tidak tepat. Di sini, peran guru dan orang tua sangat penting dalam memberikan teladan, tuntunan, dan pengajaran dalam menumbuhkan budi pekerti anak yang selaras dengan cipta, rasa, karsa, dan karya. Mendidik seharusnya bisa mengubah budi pekerti anak agar menjadi lebih baik dan lebih luhur. Dengan berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangkarsa, tuturi handayani, tentu akan tercipta keselarasan antara kognitif, psikomotoris, dan afektif dari anak, yang bisa segera saya terapkan terhadap kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah dengan konsisten menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang beragam, dengan mengacu pada konteks sosial budaya daerah setempat dan disesuaikan dengan perkembangan abad 21, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga mendorong anak untuk menguasai keterampilan abad 21
dan berbudi pekerti luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tidak mudah memang untuk mewujudkan perubahan tersebut, namun dengan keyakinan yang kuat, komunikasi efektif, dukungan dan kolaborasi positif, serta ikhtiar untuk senantiasa belajar mengupgrade skill dan kemampuan diri, harapan tersebut akan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun untuk penyemangat kita semua. Ikan teri beli di Demak, dikirimnya di hari Selasa. Bersama guru penggerak, ayo majukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.